seorang penyiar itu tidak boleh kudet ya, kurang update, tapi harus update terus setiap harinya. Apa nih yang sedang viral hari ini? Apa nih yang sedang digandrungi oleh masyarakat saat ininya? Itu bisa dibuat referensi untuk membuat konten dan program baru gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Adila di acara Hima Kopi Talk 2. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Kang Ari. Halo Kang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mahadama? Alhamdulillah. Gimana tadi lah, Dama? Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Hima Kopi yang telah mengundang saya sebagai narasumber di acara Hima Kopi Talk ini ya. Mudah-mudahan obrolan kita pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat ya. Ngomong-ngomong, kita bakal ngomongin masalah apa nih, Kak Adil? Hari ini kita akan ngobrol seputar tentang penyiaran radio Kang. Nah, ngomong-ngomong Akang saat ini kesibukannya apa aja sih? Nah, ngomong-ngomong tentang kesibukan ya Teh Adila, selain saya juga masih mahasiswa KPI semester 7 ya, saya juga bekerja nih Teh Adila. Kebetulan saya kuliah sambil kerja dan bekerjanya sebagai penyiar dan operator di frekuensi 101.2 FM Purwakarta Rendakwa ya. Itu Akang sebagai sekarang jadi penyiar itu atas keinginan sendiri atau dari orang tua kah atau lihat teman gitu? Gimana? Nah, sebenarnya ya untuk karir sendiri ya, orang tua itu membebaskan saya mau jadi apapun gitu ya. Berarti saya menjadi penyiar radio ini adalah pilihan hidup saya sendiri tadi lah. Akang ini sejak kapan ya menjadi penyiar radio? Apa sudah berapa lama gitu di dunia penyiaran ini? Nah, saya menjadi penyiar radio itu sudah 1 tahun dari tahun 2021 ya. Dan alhamdulillah masih bertahan nih udah 1 tahun lebih. Alhamdulillah ya kan. Nah, selama di dunia penyiaran ya Akang ini ada nggak sih kesulitan yang pernah Akang lewati di dunia penyiaran ini? Nah, untuk kesulitan pasti setiap orang juga ya mau kerja dimanapun pasti menemukan kesulitan, apalagi itu awal kita terjun gitu sebagai seorang penyiar gitu ya. Di awal-awal saya pun masih beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru gitu. Saya masih mencoba untuk mengenal alat penyiaran, terus mencoba untuk melatih bagaimana mensinkronkan cara ngomong saya dengan musik gitu ya, bagaimana menurunkan musik dengan cara ngomong saya gitu. Di awal-awal pasti ada nervous juga gitu ya, itu paling awal-awal gitu ya, tapi setelah terbiasa, setelah banyak pengalaman gitu ya, nanti juga kita akan bisa sendiri gitu ya. Itu di luar dari masalah teknis ya. Beda lagi kalau misalkan ada gangguan teknis itu ya, seperti mic mati atau apapun gitu, itu bisa diperbaiki saat itu. Nah, di dunia penyiaran ini tuh Akang selama kerja ya di dunia penyiaran itu langsung terjun kerja apa ada prakteknya terlebih dahulu? Nah, untuk itu ya, di setiap perusahaan manapun gitu ya, ketika kita melamar pekerjaan dan diterima bekerja untuk perusahaan itu, pasti awal-awal ada trainingnya dulu, ada pelatihannya dulu, ada percobaannya dulu gitu ya. Kebetulan saya waktu jadi penyiar di Rendakwa pun itu ada trainingnya selama 1 bulan gitu ya. Nah, selama 1 bulan itu saya digojlok bagaimana pembawaan saya disesuaikan dengan segmen perusahaan gitu kan, segmennya itu dakwah gitu. Gimana pembicaraan saya itu disesuaikan dengan segmen dakwah dan lain sebagainya, pelatihan megang alat dan lain sebagainya. Berarti jualan dulu ya Kang? Ya. Akang kan sebagai mahasiswa juga nih ya, apalagi semester 7 pasti sibuk-sibuknya lah dengan skripsian, dengan tugas-tugas lainnya. Nah, gimana sih Akang cara memanage waktunya antara hal tersebut dengan pekerjaan sebagai penyiar gitu? Nah, untuk manage waktu sendiri ya, kita sebagai mahasiswa yang bekerja tentu pasti mengenal yang namanya timeline gitu ya. Nah, dengan prinsip, dengan skala prioritas gitu ya, prinsip skala prioritas. Kita itu lihat dulu nih dalam jangka waktu seminggu ada jadwal apa aja nih, kita lihat kuliah offline atau online. Terus tugas-tugas gitu ada apa aja nih dan apa yang
awal yang harus kita kumpulkan gitu ya, itu yang harus kita kerjakan. Terus ada jadwal siaran enggak? Nah nanti di setiap harinya itu dibikin timeline jam-jamnya gitu, jam segini sampai jam segini saya harus siaran, misalkan jam segini sampai jam segini saya harus kuliah, jam segini sampai jam segini saya harus mengerjakan tugas gitu ya. Tapi memang kesulitan dari timeline dan skala prioritas ini adalah komitmen dan keistiqomahan kita untuk menjalankan timeline yang kita buat gitu ya. Dan saya pun masih belajar sih untuk komitmen dan istiqomah untuk menjalankan timeline dan yang saya buat gitu. Sangat luar biasa ya kan. Nah dalam dunia penyiaran ini kan kita itu apalagi kita ya belum pernah dan belum tahu apakah kita terjun ke dunia penyiaran itu harus memiliki skill gitu. Ketika ada jika ada, apa sih skill yang harus kita persiapkan untuk terjun ke dunia penyiaran? Nah, Tadila, ini adalah pertanyaan yang sangat menarik gitu ya. Memang banyak sekali orang yang salah paham tentang public speaking dan penyiaran gitu ya. Menurut Tadila sendiri nih, mau nanya juga ya ke hostnya. Nah, menurut Tadila sendiri gitu ya, public speaking itu adalah skill atau memang itu adalah bakat gitu yang diberikan Tuhan kepada manusia gitu. Menurut Tadila gimana? Kalau menurut saya kan kalau bakat itu dari lahir, kalau skill itu kan harus dilatih. Nah kan public speaking itu nggak semuanya bisa ya, tapi ada pelatihannya, berarti public speaking itu termasuk skill. Kalau menurut saya itu, soalnya kalau bakat itu bisanya harus dari lahir gitu. Nah betul sekali Tadila. Public speaking itu atau penyiaran itu adalah sebuah skill atau keahlian. Kita bisa melatihnya dan kita juga bisa menjadi terbiasa karena sebuah pengalaman gitu ya. Mungkin ketika kita ingin menjadi seorang penyiar radio atau announcer atau seorang public speaker gitu ya, ada beberapa hal yang harus kita miliki Tadila gitu ya. Nah yang pertama itu kita harus memiliki natural voice ya, atau suara alamiah yang dimiliki setiap manusia gitu ya. Jadi memang sebagai penyiar radio itu kita tidak boleh melebih-lebihkan suara atau mengada-adakan suara gitu ya. Suara itu harus murni seperti kita ngobrol dengan teman, seperti kita teleponan dengan teman gitu ya. Pokoknya penyiar dengan pendengar itu bestian banget lah, harus gitu gitu. Harus pakai suara alto dan sebagainya gitu. Enggak harus dibuat-buat seperti itu gitu ya. Biasa aja gitu. Ya gitu. Ya seperti bestie lah gitu ya. Kemudian yang kedua, sebagai seorang penyiar, kita juga harus bisa ekspresif gitu ya, atau vocal expression. Kita harus bisa mengekspresikan setiap kata-kata yang mau kita ungkapkan ke pendengar gitu ya. Jadi ketika misalkan ada kata-kata sedih, maka kita harus menata vokal kita, misalkan direndahkan volumenya, intonasinya diperlambat dan lain sebagainya. Begitupun ketika ada kata-kata yang harus semangat gitu ya, maka kita harus juga meninggikan volumenya, terus mempercepat intonasinya begitu ya. Terus bisa juga vokal juga tentang penekanan dan tidak penekanan sebuah kata-kata gitu. Misalkan ada kata-kata penting yang harus ditekankan, maka itu harus ditekankan. Ketika ada kata-kata yang tidak harus ditekankan, maka itu tidak harus ditekankan. Itu ya, kita harus memiliki ekspresi gitu ya dalam mengungkapkan sebuah kata. Bukan hanya berbicara saja ya, tapi ekspresi juga harus ada. Ya betul. Nah kemudian Tadila, kita juga sebagai seorang penyiar, kita juga harus antusias di setiap penyiaran kita gitu ya. Kita harus bisa gembira, harus bisa bersemangat gitu ya saat kita siaran gitu ya. Karena kenapa? Karena pendengar tidak mau tahu keadaan kita seperti apa gitu. Realnya misalkan Tadila nih lagi sedih gitu ya, tapi harus siaran. Tapi kita kan sebagai penyiar harus profesional ya. Jadi itu antusias itu harus dijaga gitu ya. Mau kita lagi sedih, mau kita lagi marah, tapi ketika waktunya siaran kita harus tetap bersemangat dan bergembira gitu. Kemudian yang selanjutnya juga ya, kita juga harus memiliki smile voice. Smile voice itu bukan suara ketawa gitu ya, bukan ngomong sambil ketawa misalkan
aku bukan kayak gitu ya. Kalau itu jadi aneh nanti disebutnya itu kita orang yang gila gitu ya. Itu kenapa penyiar gitu ya, jadi aneh. Nah, smile voice ini adalah nada-nada di mana kita itu bersahabat dengan pendengar. Jadi pendengar itu merasa dibersamai, merasa kita itu berada di sisinya gitu. Padahal kan kita itu memang terbentang jauh, misalkan pendengar saya ada di Subang, sayanya ada di Purwakarta gitu. Tapi dengan smile voice, pendengar itu akan merasa dekat dengan saya gitu. Akan merasa bersahabat dengan saya, akan merasa saya ada di sisinya gitu ya. Nah, selanjutnya selain smile voice juga, kita juga sebagai penyiar gitu ya, yang mau terjun ke dalam dunia penyiaran, kita juga harus mengerti yang namanya punchline gitu ya. Punchline itu adalah inti dari sebuah kata-kata gitu ya. Misalkan kita mau menyampaikan sebuah kalimat atau kita mau mengantarkan sebuah konten gitu ya, maka kita harus memiliki kata-kata inti yang bisa membuat pendengar itu kepikiran dan membuat pendengar itu baper gitu, sehingga pendengar itu penasaran dan antusias untuk mendengarkan konten yang mau disampaikan gitu ya. Nah, untuk punchline ini tuh lebih seru ketika kita mencontohkan gitu ya. Nah, punchline-nya teh seperti ini. Aduh, pakai bahasa Sunda dan ada teh ya. Nah, jadi punchline-nya tuh seperti ini tadi lah contohnya ya. Pendengar Hima Coffee Talk yang berbahagia, akhir-akhir ini di sosial media sedang viral-viralnya nih kasus perselingkuhan. Ternyata memiliki pacar itu bukan salah satu kebahagiaan ya. Nah, jadi sebenarnya pacar itu adalah pasangan yang tidak halal ya, dan memang banyak mandorotnya dengan pacaran. Nah, menurut pendengar, ada lagi nggak sih madorot-madorot dalam pacaran gitu? Mari kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim mengenai madorotnya berpacaran. Nah, jadi di situ tuh ada punchline bahwa pacaran itu adalah sesuatu yang tidak halal ya. Jadi ditekankan di situ pacaran itu adalah sesuatu yang tidak dihalalkan gitu ya. Dan kita langsung ngelit ke materi yang memang mau kita sambungkan. Jadi memang punchline itu harus nyambung dengan materi yang mau disampaikan, konten yang mau disampaikan gitu. Nah, selain punchline ada juga nih namanya itu adlibs atau iklan yang disampaikan langsung oleh penyiar gitu ya. Kemudian selain adlibs juga ada juga yang namanya itu bridging, yaitu jembatan antara konten yang satu dengan konten yang lain gitu ya. Nah, bridging ini tuh harus ada gitu ya. Misalkan kita ada konten A menuju konten B. Kalau misalkan tidak ada bridging, maka nanti pendengar akan kebingungan. Kok ini gaje ya? Masa dari poin A ke poin B nggak ada pengantarnya lagi gitu ya. Jadi memang kita harus bisa menguasai yang namanya bridging. Nah, untuk bridging ini coba kita contohkan dari adlibs atau iklan produk yang harus disampaikan oleh penyiar ke konten ke adlibs ya. Tapi coba adlibsnya apa ya, iklan apa yang cocok? Oh iya, Teh Dilan punya usaha juga kan ya, lumpia isi daging. Ya kita adlibs itu aja ya. Tapi mohon maaf ya, contohnya agak belibet juga karena memang dadakan. Oke. Nah, jadi tadi kan kita sudah nge-punchline tentang madorotnya berpacaran yang disampaikan oleh Ustadz Ibrahim tadi ya. Baik, ini adalah bridgingnya. Baik pendengar Hima Coffee Talk, tadi kita sudah menyimak rangkaian acara atau pembahasan tentang madorotnya berpacaran gitu ya. Dan ternyata astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa berpacaran gitu ya. Nah, pendengar, daripada kita pusing-pusing mikirin pacaran yang belum tentu kehalalannya nih, kita lebih baik
memfokuskan diri pada hal-hal yang halal dan nikmat seperti lumpia isi daging dari dapur Teh Adila. Nah, gitu ya. Jadi bridging itu tadi dari konten sebelumnya tentang berpacaran kan tadi ada tidak halal. Kemudian dijembatani dengan yang halal itu makanan dari Teh Adila. Nah, itu bisa nyambung ya dari yang asalnya pacaran jadi ke makanan bisa nyambung juga. Nah, itu juga yang harus kita kuasai sebagai penyiar radio. Kita harus off the box apa sih? Ya, Keluar dari kotak bahasa Indonesia malah ya gitu. Kita harus memiliki itu nalar yang jauh ke depan gitu ya, gitu. Kreatif yang beda dari orang lain gitu. Kita bisa menyambungkan tadi dari ketidakhalalan pacaran ke halal makanan gitu ya. Itu bisa disambungkan juga ternyata gitu ya. Nah, selain itu juga kita sebagai penyiar radio juga harus punya theater of mind nih. Theater of mind itu apa sih? Panggung berpikir gitu. Panggung berpikir itu jadi kita itu harus bisa bermain peran di dalam penyiaran radio. Tapi bermain peran dengan suara itu kan memang bingung ya. Bermain peran dengan suara itu memang bingung. Nah, jadi memang seorang penyiar radio itu harus bisa menggambarkan suasana konten yang kita bawakan, program yang kita bawakan. Ketika kita membawakan misalkan konten yang horor kan ada ya di radio lain gitu, konten-konten horor, maka kita juga suaranya harus bisa membuat pemirsa itu merinding gitu ya, membuat pendengar itu merinding dengan program yang kita bawakan gitu ya. Jadi pendengar itu bisa terbawa suasana horornya gitu ya. Selanjutnya juga nih, udah. Selanjutnya juga Teh Adila. Kita juga harus kreatif nih. Seorang penyiar itu harus kreatif. Kreatif ini kenapa dibutuhkan? Karena seorang penyiar itu harus memiliki ide-ide konten-konten yang menarik, program-program yang segar gitu ya. Makanya nih seorang penyiar itu tidak boleh kudet ya, kurang update, tapi harus update terus setiap harinya. Apa nih yang sedang viral hari ini? Apa nih yang sedang digandrungi oleh masyarakat saat ininya? Itu bisa dibuat referensi untuk membuat konten dan program baru gitu ya. Nah, selanjutnya Teh Dela sebagai seorang penyiar juga kita itu harus memiliki teamwork karena memang siaran radio itu adalah satu kesatuan ya. Di sana itu kita itu bekerja sama dengan script writer gitu ya, penulis skrip. Maaf nih bahasa Inggrisnya rada belepotan ya karena memang orang Sunda. Nah, penulis skrip, kita juga dengan produser acara, kita juga bekerja sama dengan operator. Nah, itu tuh kita harus bisa berkomunikasi dengan mereka semua biar siaran kita itu lancar dan jaya gitu ya. Lancar jaya. jaya gitu tadi lah. Nah, selanjutnya juga nih Teh bilang kita sebagai seorang penyiar juga harus memiliki simpati dan empati ya. Jadi kita juga harus bisa merasakan dan berada di posisi pendengar gitu ya. Kalau misalkan di radio saya itu ada yang namanya TJSMS, acara TJSMS atau tanya jawab SMS. Jadi di sana kadang pendengar itu mencurahkan isi hatinya, curhat, bertanya tentang hal-hal Islami atau tentang hal-hal kehidupannya. Ketika seorang penyiar ataupun pemateri ya kadang memang dijawabnya oleh ustadz ya. Ketika penyiar atau ustadz tidak memposisikan berada di suasana pendengar, maka kita tidak akan bisa menjawab dengan efektif gitu ya. Dan akan ngalor ngidul gitu jawabannya. Tapi ketika kita memiliki rasa empati dan simpati, maka kita juga akan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pendengar dan kita pun akan menjawabnya dengan tepat dan sepenuh hati gitu
sehingga kena ke pendengar pun gitu jawaban yang kita lakukan. Tapi kalau di radio lain tuh ada sesi curhat tuh. Nah, dari sesi curhat itu tuh memang kita haruskan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh pendengar gitu, sehingga kita bisa memberikan solusi dan nasihat yang terbaik yang dibutuhkan oleh pendengar kita gitu. Nah, selanjutnya nih yang paling penting nih sebagai seorang penyiar adalah berwawasan luas. Nah, sebagai seorang penyiar juga harus berwawasan luas gitu ya. Apalagi wawasan bahasa ya. Kita harus menguasai bahasa Inggris ya dan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, mungkin saya juga masih belajar tentang bahasa Inggris ya, dan saya pun kayaknya ada rencana untuk les bahasa Inggris itu untuk memantapkan lagi karir saya sebagai penyiar radio gitu ya. Dan itu memang yang dibutuhkan adalah wawasan luas, terutama wawasan bahasa. Sangat penting ya. Iya. Nah, tadi udah panjang lebar nih ya tentang skill gitu ya kan. Nah, dalam penyiaran itu kan setiap penyiar pasti berbeda lah punya strateginya ya. Nah, apa sih strategi daya tarik Akang untuk mempertahankan pendengar? Karena kan supaya gak bosan gitu pendengar itu. Apa sih strateginya? Nah, tadilah sebenarnya strategi itu sudah include ya dengan tadi teknik-teknik penyiaran atau skill yang kita asah gitu ya. Tadi kita yang paling penting itu kita harus memiliki simpati dan empati agar pendengar itu betah dengan kita. Terus kita itu harus memiliki smile voice tadi ya, suara yang bersahabat gitu. Jadi kita itu tidak merasa penyiar dengan pendengar gitu. Mungkin itu sih strateginya saya lebih ke menganggap itu pendengar itu adalah sahabat saya gitu, bestie kental gitu. Nih sekarang kan udah ini ya kan teknologi itu udah berkembang ya. Banyak anak-anak muda atau milenial itu sekarang tuh gadget, handphone kayak gitu ya. Nah, bagaimana sih akan itu supaya kaum milenial itu tertarik dengan dunia penyiaran gitu? Nah, sebenarnya ya untuk hal ini itu bukan tugas saya sebagai penyiar dan operator ya untuk marketing, tapi memang saya mengetahui gitu ya, dan ini tuh tugasnya dari produser atau marketing di sebuah radio gitu ya. Nah, sebagai perusahaan radio, kita pun tidak boleh menutup diri dari yang namanya perkembangan teknologi ya. Kita tuh harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Memang sudah ada anjuran juga dari KPID Jawa Barat untuk setiap radio yang masih menggunakan frekuensi yang konvensional untuk beralih ke digital, dan radio saya pun sudah berjalan dua-duanya gitu. Ada digitalnya, ada konvensionalnya. Untuk digitalnya kita melalui website, ada di www.trenddakwah.com gitu ya. Nah, kalau untuk menggapai atau untuk untuk menjaring pendengar dari zilenial atau milenial gitu ya, radio kami juga bermain di sosial media gitu ya. Ada TikTok, ada YouTube, dan ada Instagram. Dan kita pun sering membuat konten-konten di sana gitu ya, konten-konten edukatif tentunya tentang dakwah Islam gitu ya. Dan bisa di follow atau di subscribe juga ya teman-teman mahasiswa gitu ya, di Tren Dakwah gitu ya. Tinggal dicari aja di Instagram, TikTok, ataupun di YouTube. Nah, apa sih yang akan lakukan gitu untuk mempertahankan radio di dunia digital ini? Nah, tadi paling kita itu berjalan dua-duanya gitu, digitalnya berjalan, konvensional berjalan gitu. Memang ini tuh dua hal yang tidak bisa dilepaskan gitu ya. Konvensionalnya itu untuk menjaring atau menjangkau pendengar-pendengar yang usianya itu 40 tahun ke atas, karena mereka tidak memainkan gadget dan tidak tahu gadget gitu ya. Dan memang masih banyak gitu pendengar kita dari range umur 40 sampai 50 tahun ke atas gitu ya. Nah, untuk digital ini kita untuk menjangkau zilenial dan milenial, sehingga ketika kita menjalankan dua-duanya, insya Allah radio itu tidak akan mati gitu. Tetap bertahan Ya, akan tetap bertahan. Alhamdulillah kan sangat luar biasa sekali Akang tadi ngobrol-ngobrol
penyiaran radio ya. Mungkin terima kasih banyak ya Kang atas waktunya. Sama-sama Teh Dina, terima kasih juga ya atas waktunya.